Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Hanar Aziz dengan NIM K1222036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jantan Gastuti dengan NIM K1222040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madia Nur Fadila dengan NIM K1222048 dari kelas B. Nah, kali ini kelompok kami akan bahas mengenai media sosial TikTok. TikTok merupakan sebuah aplikasi jaring sosial dan platform media musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit dan berbagai klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Dengan berkembangnya zaman, aplikasi ini kini pengguna juga bisa buat video dengan durasi lebih panjang, yaitu sekitar 60 detik atau 1 menit. Nah, sebelumnya kelompok kami memilih media sosial TikTok karena pertama, TikTok sangat populer di kalangan masyarakat sehingga aplikasi ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia. Yang kedua, TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek yang dapat diakses oleh puluhan juta orang di seluruh dunia. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk berbagi video yang telah dibuat dengan menggunakan berbagai efek visual dan audio yang dapat menambah kesan dan kualitas video. Oleh karena itu, TikTok sangat cocok digunakan di kalangan remaja saat ini, bisa untuk berjualan, bisa untuk menjadi konten kreator dan juga yang lainnya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan di media sosial TikTok. Namun sebelumnya, terdapat beberapa fitur dalam media sosial TikTok. Yang pertama, fitur rekam suara, yang kedua rekam video, yang ketiga unggah ataupun share, yang keempat ada edit, yang kelima siaran langsung, yang keenam ada duet, kemudian yang terakhir melalui background ataupun latar suara. Baik, fitur-fitur yang telah saya sampaikan tadi dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, diantaranya dalam berbagai aktivitas. Yang pertama, dengan keterampilan membaca dan menyimak melalui media sosial TikTok dengan perantara fitur rekam suara, rekam video, edit, kemudian melakukan unggah ataupun share, khalayak ramai akan dengan mudah mendapatkan unggahan berita dari media sosial TikTok. Berita biasanya disajikan secara tertulis dan juga dengan latar suara. Oleh karena itu, melalui unggahan berita di media sosial TikTok dapat menunjang pembelajaran bahasa dalam mengembangkan keterampilan membaca dan juga menyimak. Selain itu, keterampilan menyimak juga diperlihatkan dalam pembacaan atau penyampaian suatu informasi kepada pengguna TikTok dengan memperlihatkan kejelasan pengucapan atau mendukung pembelajaran dialek bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu dengan keterampilan menulis dan berbicara. Keterampilan menulis dapat dituangkan melalui media sosial TikTok, yaitu dengan membuat konten yang berisi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk menyampaikan argumentasi terkait suatu permasalahan atau topik yang diangkat. Akan tetapi, hasil dari pekerjaan peserta didik diharuskan tersaji melalui media sosial TikTok. Nah, sehingga berdasarkan kasus yang sudah saya sampaikan sebelumnya, peserta didik dapat menggunakan fitur edit untuk menuliskan hasil pekerjaan peserta didik, serta bisa dikembangkan dengan fitur rekam suara untuk lebih mempermudah dan juga mengoreksi jawaban dari peserta didik apabila nanti hasil pekerjaan diunggah. Selain itu, keterampilan berbicara di sini juga diasah karena peserta didik diminta untuk menyampaikan pendapatnya ataupun argumentasinya, yaitu peserta didik dapat merekam suaranya ataupun rekam video. Oleh karena itu, keterampilan menulis dan keterampilan berbicara dapat dikembangkan melalui fitur TikTok. Nah, berdasarkan paparan yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial TikTok lebih sesuai digunakan dalam pembelajaran, terutama dalam memberikan penugasan kepada peserta didik daripada pelaksanaan proses pembelajaran secara langsung. Karena walaupun dalam TikTok terdapat fitur siaran langsung, akan tetapi hal tersebut harus dengan persyaratan ataupun ketentuan, yaitu dengan jumlah pengikut.
Sedangkan apabila TikTok dioptimalkan untuk membuat penugasan dalam bentuk produk, pasti akan lebih membuat peserta didik mengeksplorasi kemampuannya dalam produk yang sedang dirancang. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan media sosial TikTok untuk pembelajaran. Antara lain, nomor 1, konten edukatif singkat. Video pendek dan menarik memudahkan penyampaian informasi secara cepat dan efektif. Nomor 2, kreativitas dan inovasi. Guru dan siswa dapat membuat konten kreatif yang membantu pemahaman materi. Nomor 3, interaksi dan kolaborasi. Fitur komentar dan duet memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa, serta kolaborasi antar siswa. Keempat, aksesibilitas. Mudah diakses di berbagai perangkat, memungkinkan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kelima, visual dan audio. Penggunaan visual dan audio meningkatkan keterlibatan dan membantu dalam memahami konsep yang kompleks. Yang keenam, pembelajaran bahasa. Banyak konten tersedia dalam berbagai bahasa, membantu siswa belajar bahasa asing dengan cara menyenangkan. Yang terakhir, motivasi belajar. Konten yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dengan penggunaan yang tepat, media sosial TikTok ini dapat membantu dan menjadi alat yang efektif dalam proses pembelajaran. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.